Yo! Ya! Hello Technolovers, situasi darurat dilaporkan terjadi di sejumlah kota besar Israel setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik pada Jumat 6 Maret 2026. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh media Iran, Tasnim News, yang menyebut bahwa ledakan besar terdengar di beberapa wilayah penting Israel. Menurut laporan tersebut, sejumlah media Israel juga mengonfirmasi adanya ledakan keras yang mengguncang kawasan Tel Aviv hingga area di sekitar Ben Gurion International Airport. Bandara ini sendiri dikenal sebagai gerbang utama transportasi udara Israel dan salah satu fasilitas strategis yang vital di negara tersebut. Serangan tersebut memicu kepanikan di berbagai fasilitas publik. Banyak warga yang langsung bergegas menuju bunker perlindungan setelah sirine peringatan udara berbunyi di beberapa kota. Situasi yang semula relatif tenang berubah drastis dalam hitungan menit ketika laporan mengenai jatuhnya rudal mulai bermunculan di berbagai media. Beberapa laporan awal menyebut bahwa sebagian rudal Iran menghantam area strategis di sekitar Bandara Ben Gurion. Dampak dari serangan ini tidak hanya terasa pada sektor militer, tetapi juga mengganggu aktivitas penerbangan sipil dan logistik internasional. Stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa ledakan keras terdengar di Tel Aviv dan bahkan menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya berguncang. Warga yang tinggal di beberapa distrik pusat kota juga melaporkan kaca jendela yang bergetar akibat gelombang kejut dari ledakan tersebut. Sumber-sumber dari Israel menyebut bahwa sedikitnya 10 rudal diarahkan ke wilayah Tel Aviv dan Yerusalem dalam gelombang serangan terbaru ini. Meski sebagian rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, beberapa proyektil dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan menghantam area di sekitar fasilitas penting. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Iran yang lebih luas, yang dikenal sebagai Operasi Janji Sejati 4, sebuah kampanye balasan terhadap serangan besar yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rumah sakit dilaporkan penuh dan situasi semakin mencekam. Di tengah serangan yang terus berulang, sejumlah rumah sakit di Israel dilaporkan menghadapi lonjakan pasien yang sangat tajam. Ruang gawat darurat di beberapa kota dilaporkan penuh sesak oleh korban luka maupun warga yang mengalami trauma akibat ledakan. Situs berita berbahasa Ibrani, Rotter.net, yang dikutip oleh Tasnim News, menggambarkan kondisi di beberapa rumah sakit sebagai sangat kacau dan berada di bawah tekanan berat. Tenaga medis disebut bekerja tanpa henti untuk menangani korban yang terus berdatangan. Sebagian besar pasien mengalami luka akibat serpihan rudal, kaca pecah atau cedera saat berusaha menyelamatkan diri menuju tempat perlindungan. Meskipun berada di bawah sensor ketat otoritas Israel, sejumlah laporan tetap menyebut bahwa suasana di dalam rumah sakit sangat mencekam. Peningkatan jumlah korban yang datang bersamaan dengan ancaman serangan lanjutan membuat kondisi di fasilitas kesehatan semakin sulit dikendalikan. Dalam salah satu insiden yang dilaporkan, seorang teman pasien disebut merebut senjata api pribadi milik seorang dokter dan mengancam staf media. Ia menuntut agar pasien yang dibawanya segera diprioritaskan untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa tersebut menggambarkan betapa tegangnya situasi di lapangan. Ketakutan, kepanikan, dan tekanan emosional membuat sebagian orang kehilangan kendali dalam situasi darurat seperti ini. Hingga saat ini, otoritas Israel masih belum merilis angka resmi mengenai jumlah korban tewas maupun korban luka akibat serangan rudal terbaru tersebut. Pemerintah juga belum mengungkapkan secara rinci tingkat kerusakan yang terjadi pada fasilitas sipil maupun militer. IRGC klaim sukses gelombang ke-22 operasi Janji Sejati 4. Di sisi lain, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC mengumumkan bahwa mereka berhasil meluncurkan gelombang ke-22 dari operasi militer yang mereka sebut sebagai Janji Sejati 4. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut bahwa serangan tersebut menggunakan berbagai jenis rudal balistik termasuk Khaybar, Horamshar 4, dan Fatah. Salah satu rudal yang diklaim digunakan dalam serangan ini adalah Horamshar 4.
sebuah rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa hulu ledak besar dengan berat hingga sekitar 2 ton. Rudal ini juga dikenal mampu melaju dengan kecepatan hipersonik yang dilaporkan bisa mencapai lebih dari 14 Mach. Dengan jangkauan sekitar 2.000 km, rudal jenis ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Israel dari wilayah Iran. Menurut IRGC, target dari serangan tersebut mencakup berbagai posisi militer milik Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah, termasuk fasilitas militer yang berada di sekitar Tel Aviv. Serangan juga dilaporkan diarahkan ke pangkalan militer di kota Haifa serta area di sekitar Bandara Ben Gurion. Iran menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan balasan langsung atas serangan yang mereka sebut telah menewaskan anak-anak Iran dalam insiden di sebuah sekolah di Minab. Insiden itu terjadi ketika serangan udara menghantam area yang berada dekat fasilitas militer Iran. Peristiwa tersebut sendiri merupakan bagian dari eskalasi konflik yang dimulai ketika Israel dan Amerika Serikat meluncurkan serangan besar terhadap berbagai target di Iran pada 28 Februari 2026. Serangan gabungan itu menargetkan infrastruktur militer, sistem pertahanan udara, dan fasilitas rudal Iran. Konflik yang terus meluas. Sejak saat itu, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berkembang menjadi salah satu eskalasi militer paling berbahaya di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Iran tidak hanya menyerang Israel, tetapi juga meluncurkan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan Teluk. Serangan tersebut dilaporkan menjangkau negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Bahkan dalam satu insiden, sebuah rudal Iran sempat melintas wilayah udara Turki sebelum akhirnya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan NATO. Peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut berpotensi melibatkan lebih banyak negara di luar kawasan. Analis militer menilai bahwa strategi Iran saat ini tampaknya berfokus pada tekanan jangka panjang terhadap Israel. Dengan meluncurkan gelombang serangan secara berulang, Iran kemungkinan berharap dapat melemahkan sistem pertahanan udara Israel yang harus bekerja terus-menerus mencegat rudal dan drone. Iran siap hadapi perang berkepanjangan. Juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Naini mengatakan bahwa Iran siap menghadapi konflik dalam jangka waktu yang panjang. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menghentikan operasinya sampai pihak yang mereka sebut sebagai agresor menerima hukuman atas serangan sebelumnya. Kami siap untuk perang panjang sampai agresor dihukum. Musuh harus mengharapkan pukulan yang menyakitkan di setiap gelombang operasi, ujarnya. Ini juga menambahkan bahwa Iran masih memiliki sejumlah sistem persenjataan baru yang hingga saat ini belum dikerahkan secara luas dalam konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Iran mungkin masih menyimpan berbagai jenis senjata strategis yang belum digunakan secara penuh. Para analis militer menilai bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang berkepanjangan jika kedua pihak terus meningkatkan intensitas serangan. Kepemimpinan baru Iran di tengah perang. Situasi ini juga semakin rumit setelah perubahan besar dalam kepemimpinan Iran. Setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Iran menunjuk putranya, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Penunjukan ini terjadi di tengah konflik yang masih berlangsung dan dianggap sebagai langkah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan negara selama masa perang. Pengamat internasional menilai bahwa kepemimpinan baru tersebut kemungkinan akan mempertahankan garis keras terhadap Israel dan Amerika Serikat. Iran peringatkan penyedia stasiun satelit. Di tengah eskalasi konflik militer, Iran juga mulai memperluas tekanan ke bidang informasi dan komunikasi. Teheran mengeluarkan peringatan kepada negara maupun perusahaan yang menyediakan layanan uplink satelit bagi jaringan media yang dianggap anti-Iran. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa Iran telah menyampaikan peringatan melalui jalur diplomatik kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah stasiun bumi satelit. Iran memperingatkan bahwa jika layanan tersebut tidak dihentikan, maka tindakan lebih lanjut dapat diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Langkah ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi kini tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga menambah ke ranah informasi, propaganda, dan media internasional.
Dunia khawatir perang Timur Tengah meluas. Dengan meningkatnya intensitas serangan rudal, banyak negara mulai khawatir bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Beberapa negara bahkan mulai mengevakuasi warganya dari kawasan Timur Tengah, sementara harga minyak dunia melonjak tajam akibat ketidakpastian situasi keamanan di wilayah penghasil energi tersebut. Para analis memperingatkan bahwa jika konflik ini terus meningkat, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Untuk saat ini, dunia masih menunggu apakah eskalasi ini akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Satu hal yang jelas, gelombang serangan rudal terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat masih jauh dari kata selesai. Dan setiap gelombang serangan baru berpotensi membawa kawasan Timur Tengah semakin dekat menuju perang yang lebih luas.